Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Tulungagung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Salawat berilmu salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada persusunan acara diseminasi aksi nyata budaya positif Rabu 14 Agustus 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Maka untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad
Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan wakil, yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak, ada 3 guru yang ada di depan, yang saya hormati seluruh guru yang sudah bisa hadir di ruangan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di ruangan laboratorium IPA dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 bagi rekan-rekan CGP yang telah sedang berjalan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, CGP ini, calon guru penggerak ini adalah sesuatu yang perlu kita dukung, yang perlu kita support, karena CGP atau calon guru penggerak itu adalah aset kita, aset sekolah kita. Oleh karena itu kita support beliau bertiga supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan sempurna, yang akan juga membawa nama baik sekolah kita, baik secara perubahan nyata di lapangan maupun di dalam kelas. Jadi tujuan saya ini nanti jadi contoh yang lain, sebelum yang lainnya juga muncul. Dan saya juga sangat berharap, dan saya juga sangat berharap bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, baik itu PNS maupun P3K, yang umurnya belum 50 tahun segeralah mendaftar, karena guru seluruhnya nanti akan jadi guru penggerak, wajib menjadi guru penggerak. Termasuk di situ syarat salah satu syarat untuk mencapai puncak sekolah, dalam artian di sini memimpin sekolah, salah satunya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Tetap semangat Bu Sulastri, yang Bapak Ibu yang belum tetap saya dukung, saya support, kecuali Pak Arif, kecuali saya, Bu Herna, Bu Asti, termasuk Bu Haja. Nah, karena usia Bapak deh, karena usia kita sudah 50 tahun ke atas, kita memang belum tidak diizinkan untuk ikut sebagai guru penggerak. Jadi itu adalah semua aset Bapak Ibu, minta tolong supportnya juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di belakang yang belum mengikuti CGP, tolong disupport apa yang diperlukan oleh CGP yang sedang berjalan. Suatu saat pasti ada imbasnya dengan Bapak Ibu semua yang belum CGP, karena Bapak Ibu itu nantinya calon CGP. Kalau Ibu Bapak Ibu di belakang ini dukung, suatu saat ke depan pasti support. Berbahas pantun Rikato Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, tetaplah berjuang untuk sekolah ini. Bapak Ibu yang ada di depan CGP kami yang kami banggakan, pagi hari ini kita akan mengadakan, rekan-rekan CGP ini akan mengadakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Maknanya saya belum tahu, jadi intinya Bapak Ibu, diseminasi yang positif itu ada di sini, ada beberapa item. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif itu sendiri ada disiplin positif. Ini nanti akan diuraikan oleh beliau-beliau kita, begitu.
tolong disupport, tolong kalau belum tahu bertanya, kalau tahu dijawab. Terus selanjutnya kalau ada bapak ibu yang di depan inti bertanya, tolong dijawab. Ini juga baru bagi kami, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi dan penghargaan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Asing buat kami Bapak Ibu, terus terang asing buat kita semua, kemudian itu tidak asing lagi untuk yang di depan ini, karena itu ini sudah mau satu titik empat. Dia mungkin lebih memahami. Di sini beliau ini kemungkinan akan memberi dan menerima masukan dari rekan-rekan. Nanti apabila rekan-rekan ditunjuk untuk bisa tetap di sini, monggo silahkan dikerjakan, dilaksanakan, karena pada gilirannya nanti ada pada Anda di depan. Seterus-terang saya support sebagai kepala sekolah, saya mendukung tetap bagi guru kami yang hebat di depan ini tetap semangat. Pada pagi hari ini dalam acara asimilasi modul 1.4 Bapak buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yahman yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya doa kami mintakan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif SPD yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilni jazakallahu khairan jazaa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan diseminasi aksi nyata budaya positif. Selanjutnya mari kita tutup acara hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paradigma perubahan. Jadi perubahan paradigma itu ada namanya teori kontrol. Jadi menurut Dr. William Glaser itu banyak namanya miskonsepsi antara makna kontrol itu sendiri. Jadi miskonsepsi di sini yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu ada tantangan, selalu ada aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh itu sebenarnya berasal dari diri dia sendiri. Nah, di sini adalah bentuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sebetulnya membentuk identitas yang gagal, dan identitas yang sukses itu adalah bentuknya disiplin. Jadi apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, tadi kan sudah tahu
kalau kita menyuruh mereka keliling lapangan itu bentuknya hukuman, karena itu suatu yang menyakitkan bagi dia dan itu bersifat langsung. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau tentang restitusi nanti dibahas lebih lanjut. Hukuman itu bisa membuat anak tidak nyaman dan itu bisa berakibat jangka panjang. Nah, kalau konsekuensi itu buat tidak nyaman juga, tapi dia bentuknya jangka pendek. Contohnya seperti apa kalau jangka panjang? Misal tadi disuruh keliling lapangan, ditertawai oleh satu sekolah. Oh, dia disuruh lari lapangan. Nah, itu dia bisa membekas di otak dia. Kalau mereka telah melakukan kesalahan dan disuruh lari lapangan dan ditertawai, itu berakibat jangka panjang. Dan yang jangka pendek ini konsekuensi tadi, misal mereka disuruh, misal tadi kan ada air yang tumpah disuruh lapin, nah itu bentuk konsekuensi. Mereka kalau sudah dilapin, mereka sudah selesai. Itu adalah bentuk dari konsekuensi jangka. Guru dan jam terbang saya masih kurang. Saya mohon dari kegiatan ini, saya mohonnya bantuan bimbingannya Bu Adre agar saya bisa lebih mumpuni lagi dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 mohon maaf apabila dari perkataan dan pemaparan saya ada yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tegelan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU SMP Negeri 2 Tegelan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Ade Erni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Tegelan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, marilah kita mulai bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hari ini udah siang, kita ice breaking sebentar ya. Coba Bapak Ibu silakan berdiri. Kita ice breaking.
kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan di sekolah, baik oleh guru maupun oleh siswa. Betul sekali jawaban-jawaban Ibu ya. Apakah budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita? Sangat penting Bu, karena budaya positif ini akan membuat pembelajaran bagi siswa-siswa di sekolah. Benar sekali ya. Budaya positif memang sangat penting untuk kita, khususnya di sekolah kita SMP Negeri 2 Tulungagung. Karena budaya positif itu menunjukkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dari diri siswa kita. Ya. Lalu kita sebagai guru ya itu harus bukan hanya harus mengetahui dan mendalami budaya positif, tetapi kita juga harus menyebarkan budaya positif ini ke seluruh warga sekolah ya, khususnya peserta didik kita, supaya apa? Supaya siswa kita lebih bertanggung jawab, siswa kita lebih berbudi pekerti, luhur, dan tentunya berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai materi kita hari ini mengenai keyakinan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kita ini adalah guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Dan yang terakhir, guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang pertanyaan pemantiknya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lalu, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Baik, mari kita sama-sama kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Pak kita pakai helm? Untuk keselamatan. Ya, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagus, biar bersih, biar bebas dari virus. Untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan dan juga bisa untuk keselamatan juga, ya. Nah, baik. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, budaya, agama, bangsa, dan bahasa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan,
lebih memotivasi diri dan seseorang itu dari dalam atau intrinsik, ya. Nah, jadi seseorang itu lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada harus mengikuti peraturan tertulis yang tidak tahu apa maknanya. Begitupun murid, ya, mereka harus mendengar dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang berlaku. Ya kan? Mereka juga harus mengetahui apa makna dari, ya, peraturan yang berlaku itu, apa arti sesungguhnya peraturan yang berlaku itu, apa tujuan utamanya, ya, sehingga kadang mereka tidak tertarik atau hanya takut, ya, itu sehingga hanya sekedar untuk menjalankan peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya dari peraturan itu. Nah, itu jadi kenapa kita memilih keyakinan daripada peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas, ya. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah, ya, di kelas, ya, mulai dari kesepakatan kelas, ya kan? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, disiplin, terus menghormati, menghargai, bernalar kritis, tanggung jawab, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan murid, ya. Kalau peraturan kan tidak, kan dari sekolah kita yang menetapkan tanpa mendengarkan apa pendapat siswa, ya. Tapi kalau keyakinan ini kita bersama-sama dengan murid, kita kasih kertas, mereka tulis apa sih peraturan. Pertama kali sebelum keyakinan itu kelas dulu, nanti ada di sini, ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas itu harus kita tinjau, ya. Jadi bukan hanya sekedar sampai dibuat aja, gitu, ya. Jadi harus kita tinjau gimana. Nah, ada tebak gambar. Nah, kalau ada 10 slide ini saya kasih nih. Nah, ini siapa yang bisa jawab nih, tebak gambar? Ya. Roti kadaluarsa. Ya, benar sekali. Tepuk tangan saja. Ya, roti kadaluarsa. Jadi kadal kan? Nah, ularnya itu ini hilang, ya. Jadi kadaluarsa. Oke, setiap 10 slide ada ininya, tempat gambarnya, ya. Nah, lihatlah tabel di bawah ini dan tuliskan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum di kolom sisi kiri. Masih ingat, ya, tadi apa yang disampaikan sebelumnya, nilai-nilai kebajikan, kan? Ada di situ keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini menyeluruh seluruh dunia. Jadi kesepakatan kejujuran di Indonesia sama dengan kejujuran di Jepang, sama dengan kejujuran di Amerika, sama dengan kejujuran di Afrika, gitu maksudnya. Nilai-nilai kebajikan universal, gitu, ya, yang sudah disepakati, ya. Ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini, ya, di situ ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju, apalah? Kalau
nilai kebajikannya adalah melatih kedisiplinan tanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa itu? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Menghargai. Ya benar, bisa juga saling menghargai atau menghormati, ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa disiplin, bisa juga komitmen, bisa juga menghormati, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan. Menyayangi orang lain. keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Kesehatan, ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Ya, menghormati orang lain, berempati, bisa juga disiplin, ya. Dilarang merokok. Kesehatan, menghormati orang lain juga, ya. Gunakan masker. Kesehatan, keamanan, berjalan di kelas dan koridor. Keamanan, keselamatan. Nah, inilah dia, ya. Budaya positif awalnya itu mulai dari peraturan kelas, ya kan? Lalu kita mengambil nilai-nilai kebajikannya menjadi keyakinan kelas. Di peraturan-peraturan itu kita sesuaikan, ya. Lalu menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas, kita sama-sama diskusi dengan anak, ya. Nah, hari ini kita mau buat keyakinan kelas, tulis di papan tulis atau di kertas apa-apa aja peraturan di kelas ini yang membuat kita nyaman untuk belajar, untuk menuntut ilmu di kelas, gitu ya. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas, ya. Jadi kita catat semuanya. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, diubah jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Nih, yang keempat, tinjau kembali pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya misal, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi peraturan-peraturan itu kita sesuaikan, kita temukan nilai kebajikannya, ya. Jadi atau nilai kebajikan formal. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas. Nah, yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat,
dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya. Ya, jadi disetujui keyakinan kelas itu termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ya, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi bisa kita buat seperti hiasan, ya, hiasan dinding. Misalnya apa aja di situ keyakinannya, religius, tanggung jawab, menghormati, disiplin, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ya, ini contoh keyakinan kelas 7. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, di sini ada keterangannya ya, hormat itu yang bagaimana, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Nah, ada lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Buang hajat. Benar sekali ya, buang hajat. Kan gambar film ya. Itu apa namanya, mahkota ya, raja, buang hajat. Kita lanjutkan. Nah, ini tahapan menciptakan program kebajikan yang saya buat di kelas saya, kelas 8E. Nah, ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan membuat keyakinan kelas: menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mewujudkan murid yang merdeka dengan menciptakan kebiasaan yang positif, mewujudkan keterlibatan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga siswa lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Anak didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan, terjalin komunikasi aktif antara guru dan murid, dan yang terakhir, anak didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah juga. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas: yang pertama, kita sosialisasi kepada siswa dan membimbingnya untuk membuat keyakinan kelas. Seluruh siswa terlibat langsung dalam mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas dengan menulis di papan tulis. Lalu guru bersama siswa menyimpulkan ide atau pendapat siswa dan dibuatkan dalam bentuk hiasan dinding, kemudian dipajang di kelas. Nah, daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Ini dari murid-muridnya, dari peraturan-peraturan itu kita jadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, hadir tepat waktu, fokus dan aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan kelas, bersikap sopan dan santun. Nah, ini nilai kebajikannya, doa tadi, nah itu menjadi religius, hadir tepat waktu menjadi disiplin, fokus tadi dalam pembelajaran, berkala kritis, lalu tanggung jawab, menghormati dan menghargai. Ini poster kelas 8E ya, dari yang tadi berdoa, fokus aktif dalam waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati. Ini dokumen kami ya, ini yang muridnya sama murid kami membuat peraturan-peraturan dan ditempel di papan tulis ya,
dari peraturan-peraturan ini kami buat menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, lalu nilai kebajikan mana kami perkerucut ya. Jadi habis itu sudah selesai, kebetulan keyakinan kelas kami membuat hiasan dinding untuk keyakinan kelas kami ya. Hiasan dinding kami buat bersama-sama menggunakan kreativitas siswa ya. Nah, inilah dia keyakinan kelas 8E. Religius, disiplin, berlalu lukis, tanggung jawab, menghormati dan menghargai. Jadi hanya ada 6 nilai kebajikan. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas itu tidak hanya berhenti sampai situ aja, harus ada kegiatan-kegiatan pendalaman, ya. Jadi misalnya di sini ada dua ya, hormat. Ini misalnya kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti, gitu ya. Jadi kita perhatikan murid-murid itu, dia melaksanakan keyakinan kelas tidak. Kita lihat kalau kita mendalami ini namanya meninjau ya, meninjau kembali. Kita lihat kalau dia hormat, kita lihat anak-anak itu apa seperti datang tepat waktu, apa tidak tampak seperti sering hadir terlambat ya. Nah, lalu menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, kita lihat apakah anak-anak kita di kelas itu menyapa gurunya dan temannya, atau malah tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Ini contohnya lagi, tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, atau malah tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, jadi kita bisa lihat ya, dari kasat mata kita lihat anak-anak itu gimana perilakunya, apakah menuju keyakinan kelas atau tidak ya. Nah, kalau tadi ini tampak seperti ini, ada bagan Y ya, bagan Y, terlihat, terdengar, berperilaku ya. Jadi kita lihat anak-anak itu berempati nggak terhadap perasaan orang lain, gitu ya. Bisa juga terlihat memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, atau terlihat mendengarkan dengan seksama, terlihat senantiasa berbuat baik, terlihat berbagi ya. Kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, dari kata-kata ya, gitu ya, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini dari terdengar, berarti dari kata-kata murid ya, kita bisa meninjaunya sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Lalu yang terakhir adalah berperilaku. Dari perilakunya, bersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kan, lalu memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini adalah cara kita untuk meninjau ulang kembali keyakinan kelas kita ya. Nah, ada lagi, coba ini nih Pak Arif yang jawab. Coba Apa sih? Ya kakung kali. Kalau pakai kata ini berarti udah wah. Tambah jadi Tuang, tuang air. Oke, betul. Tuang air. Oke ya. Nah, review singkat keyakinan kelas. Oke. Nah, ada pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Betul apa salah, Bu? Salah. Kenapa, Bu? Kalau kalian lebih Kalau peraturan dibuat satu pihak, kalau kayak kelas antara guru dan siswa bersama-sama. Oke, benar ya. Nah ya, salah ya, tidak sama ya. Lalu pertanyaan kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai
nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar? Kenapa benar, Pak? Karena keyakinan kelas itu berbentuk abstrak. Adanya adalah yakin bahwa benar-benar di situ adalah ada sesuatu taruhlah yang bisa membawa kebenaran. Benar sekali ya, karena tepuk tangan untuk Pak Arif, benar ya. Karena keyakinan kelas itu adalah salah satu ya untuk mewujudkan disiplin positif. Disiplin positif bagian dari budaya positif, dan budaya positif tadi kan sudah disampaikan berisi nilai-nilai kebajikan universal. Oke, selanjutnya. Betul ya. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Nilai kebajikannya ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikannya, Pak? Siapa ya? Keselamatan ya. Kalau yang keyakinan itu, kalau yang kedua membuang sampah, kebersihan, ya, melarang menggunakan kata-kata kasar, kesopanan atau ya. Terima kasih ya Ibu Supini. Nih, urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Mbak, mana yang pertama? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dulu dah. Yang pertama yang mana? Berdiskusi mengenai peran sebagai warga kelas. Kunci ya. Yang nomor 1 5. Terus nomor 2 Yang satu itu diskusi mengenai kalau tadi keyakinan kelas pertama kali apa yang kita buat? munculkan peran. Apa? Yang Yang mana? Nomor 4. Ya benar. Nomor 4 ya kan? Nah, nomor 4 peraturan dulu kan? Ya. Habis itu habis peraturan kita apain? Peraturannya jadi apa ya? Berarti nomor 6. Bukan 1. Nah, kita kunci dulu, kita lihat dulu. Nah, habis menyarikan peraturan, Diskusi. satu ya. Lalu yang keempat, Berubah peraturan menjadi kalimat. 2 ya. Nah, lalu yang kelima, Berdiskusi menunjukkan peraturan. 4. lalu yang terakhir, Meninjau. Meninjau. 3 ya. 3 ya. Kita lihat dulu yang pertama itu. Nah, yang pertama benar ya. Yang keempat, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Lalu yang kedua, yang kedua adalah mengubah peraturan. Jadi kita munculkan peraturan, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Yang tadi kalimat negatif, pasti anak-anak peraturannya dilarang tidur di kelas, dilarang makan di kelas. Kita jadi kalimat positif, ya, makanlah di luar kelas, tidurlah di kamar, di rumah, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, yang mana? Nah, baru menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah menjadi kalimat positif, kita ubah jadi kalimat, kita carikan mana yang cocok, disiplin yang mana. Lalu yang keempat, baru diskusi. Lalu sesuai ya dengan angka itu ya, berdiskusi. Lalu berdiskusi itu kan berdiskusi mengenai gambaran praktek macam kelas, lalu berdiskusi mengenai peran keluarga kelas. Lalu yang terakhir, yang hijau adalah keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Nah, terima kasih ya. Nah, untuk materi keyakinan kelas sudah sampai sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya,
yaitu 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia, ya. Kalau menurut Ibu, ya, apa aja kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Papan, sandang, papan. Itu yang selama ini kita tahu ya, kebutuhan manusia yang kita belajar ya. Nah, di sini nanti kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran dulu ya. Guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Guru dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nih, ada pertanyaan pemantik. Ya, Ibu Anggar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anggar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini pertanyaan pemantik ya. Nah, merujuk dari situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang kita sebutkan 3 ya. Pangan, sandang, papan. Nah, jadi ternyata 5 kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup. Nah, ini kalau bertahan hidup di dalam dari pangan, sandang, papan ya. Kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang ya. Kebutuhan kasih sayang, merasa dicintai, merasa diterima ya. Lalu ada kebutuhan penguasaan atau power ya, membuktikan diri gitu ya. Lalu ada kebutuhan kebebasan dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kalau kita lihat dari kasus si Doni tadi, ya kan? Nah, jika waktu Ibu Ambar bertanya dan Doni menjawab alasannya yang meminta bekal temannya itu karena dia lapar, ya, karena orang tuanya tidak membawakan dia bekal ke sekolah. Berarti Doni sedang ini dia, kebutuhannya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, gitu ya. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya. 3 kebutuhan berikutnya berarti apa? Kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan, kesenangan, dan apa tadi sebelumnya? Penguasaan, ya. Ini ada di sini kesenangan ya. Jadi yang 4 ini adalah kebutuhan psikologis ya. Lalu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya, nah dari kasus Doni tadi, ya, jika jawaban Doni dia senang, ya, kenapa aku mengambil namanya itu? Dia senang karena ada perhatian dari temannya. Nanti kan temannya pasti akan melakukan tindakannya ke ibu guru kan? Nah, ibu guru pasti akan ngomong ke orang tua, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Nah, disitulah dia kebutuhan Doni sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang, ya. Lalu yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, kalau dilihat dari kasus Doni tadi, dalam kasus Doni tadi, ya, kalau Doni merasa, ya kan, ditanya kenapa, dia merasa hebat, ya, merasa hebat karena apa? Temannya jadi takut, ya kan, dan menurutinya. Nah, berarti dia kebutuhannya lagi kebutuhan dasar akan kekuasaan, ya. Lalu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dalam kasus Doni, kalau dia menjawab karena dia bosan dengan makanan yang dibawakan orang tuanya, mungkin makanannya itu aja, ya. Jadi dia memilih mengambil makanan temannya yang beraneka ragam. Nah, berarti Doni itu kebutuhan yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus Doni tadi, ya, jika dia merasa senang, dia mengambil milik teman itu karena dia senang melihat ekspresi temannya yang kesal, ya, karena kesal, nah, senang dia lihat itu lucu. Nah, berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kesenangan, ya. Jadi ada 5, ya, kebutuhan tadi, ya. Apa aja? Yang pertama bertahan hidup, terus kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi dalam diri kita itu ada 5 itu ternyata, ya. Ada lagi. Ayo, siapa yang mau coba menjawabnya? Lagi ngapain? Sampai bola lagi ngapain? Nah, tambah
Tambah. Semesta Raya. Itu kan SMES. Adita, Semesta. R itu jadi raja, jadi raya. Ya, benar sekali. Semesta Raya. Ya. Nih, di sini ada kasus ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Ya, di sini kita baca sama-sama. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita lihat apa aja kebutuhannya. Nih, misalnya ditanya ibunya ya. Nah, ditanya ibunya ke Dinda, kenapa kamu nangis Dinda? Jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Enggak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh Dinda? Kesenangan. Setuju, Bapak Ibu? Kita lihat. Ya, benar sekali. Kesenangan, ya. Lalu, jika jawaban Dinda, nah, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Kebutuhan yang dipenuhi Dinda? Kebebasan, benar sekali. Lalu, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Ya, benar. Ya? Iya. Penguasaan. Jadi dia merasa nggak diakui, ya kan? Ya? Lanjut. Nah, ini ada lagi kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, kalau jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa? Ya, betul. Penguasaan. Sebetulnya sudah menguasai materi ya Bapak Ibu ya. Lalu, nah jika jawaban Dimas, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Sama nih, jalan-jalan sama teman-temanku. Sama teman-temanku, kasih sayang dan rasa diterima. Nah teman-teman kan? Nah, aku senang bisa pergi di tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan, kan aku senang. Kebebasan. Lalu, menyetir mobil itu seru. Nah, lalu apa? Kesenangan. Oke. Nih ada kasus lagi. Nah, ada kasus lagi. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo seperti kolom di sebelah
sebelah kiri. Jawaban Bimo, kebutuhan. Nah, jika jawaban Bimo, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti kebutuhan? Iya, benar. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jawaban Bimo, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Iya. Ya, penguasaan, ya. Nah, jawaban Bimo, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebutuhan kebebasan. Lalu yang jika jawaban Dino, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya, oke, ya. Nah, ini dia ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan apa saja. Yang terakhir apa? Penguasaan. Coba, siapa yang mau jawab? Satu, kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, bertahan hidup. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini ya. Kesenangan yang pertama ya. Cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Penguasaan. Bertahan hidup. Nah, kesenangan ini berarti kebutuhan untuk kita merasa senang, ya. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi, ya, diterima oleh suatu kelompok, ya, seperti anak-anak kita di sini ya. Kadang ada ya anak kita nih kayak sendirian, dikucilkan gitu ya. Berarti dia itu kasihan ya. Berarti dia kebutuhan dasarnya tidak kurang terpenuhi, cinta dan kasih sayang. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, ya. Jadi kita punya kebutuhan dasar dan kebebasannya. Jadi kita bebas memilih apa yang kita mau sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi kita sebagai guru juga harus memilih, sama murid itu harus mengetahui apa sih keinginan mereka, model seperti apa sih yang ingin mereka, ya, di kelas itu metode pembelajaran seperti apa ya. Itu kalau menurut filosofi Kejarionegara itu ada pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan anak pintar itu anak matematika saja, nggak bisa ya. Nah, jadi mereka tuh punya bakatnya masing-masing, gitu ya. Nah, anak yang pintar olahraga juga berprestasi bentar ya. Lalu ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui, ya. Jadi ada seperti pembuktian diri, gitu ya. Penguasaan ini kebutuhan diakui, kemampuan prestasi. Lalu yang terakhir bertahan hidup. Nah, ini lagi kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan serta psikologis, rasa aman. Baik, terima kasih ya. Nah, sampai di sini. Nah, selesai ya 2 materi kita hari ini ya, mengenai apa yang pertama? Keyakinan kelas. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Baik, ada sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai 2 materi kita, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira tadi ngerti tidak apa yang disampaikan? Memahami tidak? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Waktu saya silakan.
berdasarkan apa yang telah dipaparkan tadi, ada sebuah kasus, yaitulah kasusnya si Doni. Pada akhirnya dengan merasakan bahwa sesuatu itu adalah kebutuhan dan kesenangan, apa yang dilakukan Doni, walaupun mungkin dalam kasat mata itu salah, tetapi intinya dalam kesenangan itu semuanya adalah apa yang dilakukan adalah benar, karena untuk memenuhi daripada kebutuhan pribadi hidupnya si Doni. Jadi intinya adalah bahwa segala apa yang dilakukan itu semuanya adalah benar menurut kepribadian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ya, kalau menurut kebutuhan dasar ini ya, jadi kalau kita di sekolah ya, misalnya ada murid ya, ada misalnya murid itu sering tidak datang sekolah gitu ya, sering bolos. Nah itu makanya kita jangan langsung kita tanya dulu, nah ya kan, alasannya ya. Ternyata ya kita selama ini langsung marah ya, langsung menghukum, begini kamu di sana, hormat sama ini. Bendera. Nah ya, jadi ternyata kita ini, anak-anak kita yang kita didik ini mempunyai 5 dasar kebutuhan. Jadi kita tanyakan dulu ya. Jadi kalau ada masalah kita tanyakan dulu, itulah nanti selanjutnya oleh teman kita, oleh Bapak Richard yang akan melanjutkan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi ya. Jadi kalau ada masalah kita tanyakan dulu, anak ini apa maunya, apa kebutuhan dasar yang mau dipenuhinya. Jadi jangan langsung kita menjudge nakal. Jadi kita harus lebih bijaksana gitu ya di dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh murid-murid kita ya. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan ininya, refleksi apa? Baik, cukup ya. Kalau gitu menutup kita ice breaking lagi, ayo. Breaking lagi, ayo. Ada kertas nggak? Kertas. Pena di atas. Di atas meja pena. Satu aja di tengah. Ya. Oke ya. Satu aja beda di tengah ya. Kalau saya bilang tangga, I. Ya. Tangga, tangan, mata. Betul ya? Tangga, tangan, mata. Ya. Ini penanya ini ke penanya. Mulai.
semuanya. Kami lakukan untuk menjalankan aksi nyata ini adalah berdiskusi bersama calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Teluk Belang untuk menyusun rencana diseminasi pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah, serta meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan acara pada hari ini bersama rekan-rekan para guru di SMP Negeri 2 Teluk Belang. Tibalah pada hari ini kami mengumpulkan ibu-ibu untuk membagi sedikit atau semuanya, bahkan semua ilmu yang kami dapatkan pada modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Dan harapan ke depan dari acara yang kami laksanakan ini, kami dapat berkolaborasi dengan para wali kelas dan guru mata pelajaran untuk menerapkan budaya positif dan dapat bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk memantau dan merefleksi budaya positif yang telah dibuat. Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada hari ini bisa dilihat di situ. Pertama, kami di gambar itu ada kami berdiskusi dan menyampaikan informasi serta meminta dukungan dari kepala sekolah, berdiskusi sesama rekan sejawat agar pelaksanaan kegiatan hari ini terlaksana dengan lancar. Adapun dukungan yang kami harapkan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk terus memantau budaya positif ini di sekolah serta berkolaborasi dengan rekan sejawat agar budaya positif ini bisa berjalan dengan efektif. Harapannya bisa bekerja sama bersama para orang tua supaya bisa menanamkan budaya positif di rumah. 5 posisi kontrol. Materi yang pertama, melalui serangkaian riset yang didasarkan oleh teori kontrol di William Glaser, Diana dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol penerapan disiplin di tempatnya bekerja. Adapun kelima posisi kontrol yang umum terjadi tersebut adalah yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan berikut ini uraian 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Yang pertama adalah hukuman saya punya pemantik sebelum masuk itu. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu pikirkan dari kalimat ini benar atau salah. Yang menganggap kalau statement di depan benar, silakan tunjuk tangan. Yang menganggap statement di depan salah, silakan tunjuk tangan. Salah. Sepertinya masih ada. Oke, kita lanjut lagi. Nanti terjawab dari pertanyaan pemantik ini. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi bukan berarti 4 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi tidak baik atau tidak bisa kita terapkan, bukan. Jadi dilihat dari kondisinya masing-masing, yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang,
serta mendukung. Konsep disiplin positif ini menggabungkan elemen ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan motivasi internal, sehingga diharapkan lahirlah peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan bantuan pihak luar atau motivasi eksternal untuk mendisiplinkan. Disiplin positif ini selaras dengan disiplin positif ini selaras dengan apa yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin diri diperlukan dalam menciptakan murid yang merdeka. Jadi intinya segitiga restitusi ini itu tadi yang saya sebutkan di depan. Kita tidak mencari kesalahan siswa tersebut, tetapi mencari solusi dan memperbaiki rasa percaya diri anak tadi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya kata-katanya kayak gini: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati. Kesimpulan dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi adalah pendekatan dalam penerapan disiplin di sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bertanggung jawab. Posisi manajer dan metode segitiga restitusi dianggap paling efektif dalam membentuk siswa menjadi individu mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dengan 3 langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, itu berfokus pada pemulihan hubungan dan pengembangan disiplin positif. Pendekatan ini pun sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang menciptakan siswa yang merdeka. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, pendidik dapat membantu siswa mengembangkan disiplin diri, kemampuan menyelesaikan masalah, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, berfokus pada pengembangan karakter serta nilai-nilai positif jangka panjang. Ica di sini minta kepada rekan-rekan kami yang di belakang mohon maju ke depan. Kami minta sedikit waktu lagi kepada Bapak Ibu. Di sini ada 3 kertas sticky note yang berbeda warna. Bapak Ibu masing-masing minta refleksi dari kegiatan hari ini. Apa yang akan kami benahi dan apa yang akan kami kembangkan. Oh ya, boleh. Ya, boleh. Iya, apa yang akan ditingkatkan dari iya. Apa yang akan ditingkatkan dan apa yang akan dikembangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Baik ya, terima kasih ya untuk Bapak Ibu atas waktu
dalam berkomunikasi atau mungkin menyinggung, apa salah tingkah, apa salah semuanya ya Bapak Ibu, atau salah memanggil nama ya, kami sebesar-besarnya kami minta maaf pada Allah, kami mohon ampun. Supaya kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan melapaskan